Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai debat, saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus ditaati selama debat berlangsung. Yang pertama, seluruh peserta debat wajib mengikuti instruksi dari moderator. Yang kedua, seluruh peserta debat dan hadirin yang berada dalam ruangan Zoom wajib membuka kamera. Jika memiliki kendala, harap dituliskan di kolom chat. Yang ketiga, setiap peserta wajib mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand sebelum berpendapat atau menyanggah. Yang keempat, semua peserta tidak diperbolehkan berbicara atau meng-unmute mikrofon sebelum mendapat aba-aba dari moderator. Yang kelima, dilarang menggunakan kata kasar atau kata-kata tidak pantas yang menyinggung pihak manapun. Yang keenam, penyampaian pendapat masing-masing tim diberikan waktu selama 5-7 menit. Pengajuan pertanyaan diberikan waktu maksimal 3 menit, pernyataan sanggahan diberikan waktu maksimal 4 menit, dan waktu diskusi maksimal 4 menit bila diperlukan. Sebelum memulai debat, saya akan memberitahu rangkaian singkat acara debat hari ini. Sebelum memulai debat, saya akan memberitahu rangkaian singkat acara debat kita hari ini. Yang pertama, pemaparan materi atau pendapat masing-masing kelompok. Yang kedua, sesi pertama debat dimulai dengan pengajuan pertanyaan dari tim oposisi atau kontra. Yang ketiga, sesi kedua akan ada pertanyaan dari tim afirmasi atau pro. Yang keempat, sesi ketiga akan ada pertanyaan, tanggapan, atau feedback dari audiens. Baik, pertama-tama kita akan mulai dengan pemaparan materi atau pendapat masing-masing kelompok. Karena minggu kemarin sepertinya kita sudah mulai dengan kelompok pro, minggu ini mari kita mulai dengan pemaparan materi atau pendapat masing-masing dari kelompok kontra. Oke, selamat. Suaranya jelas kah, Jimmy? Moderator? Yes, sudah jelas. Oke, baik. Oke, pertama-tama selamat pagi. Kami dari kelompok kontra akan memaparkan materi kami. Anggota kelompok kami ada Adelia, Kelin, Chelsea Daria, Chelsea Wandelai, saya sendiri Edric Jansen, Felix, Filbert, Tiffany, dan Sheryl. Pertama-tama pemaparan materi ini akan dimulai oleh Adele. Salah satu contoh mengapa remaja zaman sekarang tidak berkontribusi pada kemajuan Indonesia bisa dilihat dari banyaknya pergaulan bebas antara remaja. Hal senada juga disampaikan oleh Likona pada tahun 1992 yang mengemukakan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh para pemuda adalah Yang pertama yaitu meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, dan yang kedua yaitu ketidakjujuran yang merajalela. Yang ketiga adalah menurunnya rasa hormat kepada orang tua, guru. Dan yang keempat adalah adanya arus materialisme dan hedonisme mengakibatkan redupnya nasionalisme para pemuda sehingga menurunkan rasa persaudaraan dan semakin tajamnya individualisme. Yang kelima ada meningkatnya rasa saling curiga dan kebencian, itu seperti adanya persaingan antar generasi muda yang tidak sehat. Yang keenam ada penurunan etos kerja. Etos kerja itu merupakan cerminan kedisiplinan, semangat, dan produktivitas milik seseorang. Nah, berikutnya yang ketujuh adalah menurunnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan warga negara. Yang dimana globalisasi ini membuat generasi muda ini mulai berkebarat-baratan ya, sehingga kekurangan nasionalisme mereka. Dan yang ke-8 adalah perilaku merusak diri dengan narkoba dan seks bebas dan semakin kaburnya pedoman moral. Sedangkan dari perspektif ekonomi, permasalahan pemuda sekarang ini adalah satu, adanya ledakan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja, sehingga angka pengangguran tinggi, dan yang kedua meningkatnya angka kemiskinan yang mencapai angka hingga 50,7% pada tahun 2021 dari jumlah total penduduk. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas sering muncul di lingkungan atau di media massa. Kebebasan dalam bergaul terkadang sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Contohnya seperti merokok, tawuran, dan sebagainya. Lalu kaitannya dengan generasi muda zaman sekarang yang tidak berkontribusi pada kemajuan Indonesia, yaitu dengan perilaku-perilaku yang tidak patut, yang melawan norma-norma yang ada di Indonesia.
seperti kecanduan merokok dan mengonsumsi obat-obat terlarang. Hal itu disebabkan oleh tidak berhasilnya menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Dengan itu, mereka sendiri masih belum mengetahui apa kelebihan dalam diri mereka, apa yang dapat mereka kontribusi untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, salahnya pencarian jati diri remaja ke arah negatif dapat mengakibatkan kemunduran bagi bangsa Indonesia. Kemudian, faktor-faktor penyebab terjadinya ledakan penduduk antara lain adalah yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan kedua, penyebaran penduduk yang tidak merata. Selanjutnya yang ketiga, banyaknya yang menikah di usia dini. Yang keempat, program KB atau keluarga berencana yang belum terlaksanakan dengan baik. Dan yang kelima, banyak penduduk desa yang urbanisasi. Berikut pemaparan materi dari kelompok kontra. Jika ada yang ingin tanyakan, nanti saja ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Karena Evelinson ketendang, sepertinya saya harus ganti jadi moderator sementara ya. Nah, untuk kelompok pro dipersilahkan untuk presentasinya. Selamat pagi, Bu Tanta, moderator, dan teman-teman. Namo Buddhaya. Saya dari tim Pro akan membawakan topik yang akan kami angkat dalam debat kali ini mengenai apa kontribusi yang bisa diberikan pelajar untuk Indonesia maju. Di sini saya, Michael Tan, bersama dengan 8 rekan lainnya, yaitu Aurel, Farel, Felisa, Eric, Emerald, Sri, Wesley, dan Yufiana akan menyampaikan apa saja kontribusi kami sebagai pelajar yang bisa kami berikan untuk Indonesia agar bisa maju. Tentunya kita tahu bahwa kita semua ini merupakan generasi penerus bangsa. Walaupun kita berstatus pelajar, kita juga bisa berkontribusi demi memajukan bangsa dan negara. Pelajar dan generasi muda memiliki peran yang amat penting dalam menentukan masa depan bangsa. Semakin tinggi kualitas pelajarnya, semakin terjamin pula masa depan bangsa. Cara berkontribusi demi memajukan bangsa tidak harus dengan mengikuti setiap aksi unjuk rasa. Menurut saya, kontribusi kami sebagai pelajar yang bisa kami berikan untuk Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan rasa solidaritas atau empati terhadap sesama. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu bersatu, sekalipun terdapat banyak sekali perbedaan. Kami juga setuju bahwa meningkatkan rasa solidaritas atau empati terhadap sesama merupakan salah kontribusi yang bisa kami berikan. Kenapa? Karena jika masyarakat masih membeda-bedakan status sosial pada sesama, maka hal ini dapat menghambat pemikiran dan akan memicu munculnya perpecahan untuk Indonesia karena tidak mampu bersatu. Kemudian poin selanjutnya, pelajar dapat meningkatkan kegiatan literasi di sekolah maupun di rumah. Untuk apa? Kegiatan literasi dapat menambah wawasan serta dapat merangsang kemampuan juga kreativitas pelajar Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan persentase pelajar cerdas yang dapat membantu berkembangnya negara Indonesia dan membuat Indonesia menjadi semakin lebih maju. Selanjutnya, pelajar juga dapat berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Yang dimaksud dari mengikuti perkembangan zaman di sini tujuannya untuk aktif mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka pelajar di Indonesia dapat berpartisipasi menciptakan ide baru yang kreatif dan menarik yang dapat memajukan bangsa. Sebagai pelajar, kita bisa berkontribusi dengan serius dalam belajar. Belajar adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh pelajar tentunya. Belajar untuk menambah ilmu, terampil, memperbaiki adab, serta perilaku. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat di zaman saat ini, proses belajar menjadi lebih mudah. Kita bisa mengakses berbagai materi pelajaran dan ilmu pengetahuan dari berbagai dunia. Berkat kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan, tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dalam belajar. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki pemuda-pemudi yang berakhlak serta dapat diandalkan untuk membuat Indonesia lebih maju. Dengan mempunyai ilmu dan keterampilan yang hebat ini juga, kita sebagai murid bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki untuk ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba pelajaran ataupun yang di luar pelajaran. Contohnya mengikuti lomba Olimpiade Sains
atau lomba-lomba nasional maupun internasional lainnya, dari kemampuan atau bakat yang kita miliki. Berprestasi di kancah internasional tidak hanya membanggakan diri, namun juga dapat mengangkat nama Indonesia secara mendunia. Telah banyak ditemukan juga banyak anak Indonesia mengharumkan bangsa di kancah internasional dari mulai di bidang olahraga, seni, hingga teknologi. Maka dari itu, kita bisa memulai mengasah keterampilan yang kita suka untuk dapat berprestasi sebagai anak bangsa yang membanggakan negaranya. Kemudian, peduli dengan lingkungan dan alam. Indonesia dapat maju pastinya didukung oleh lingkungan yang nyaman serta aman. Kita sebagai pelajar juga dapat memberikan kontribusi dari hal yang sederhana, dimulai dari membuang sampah pada tempatnya, atau hal sederhana lainnya di Indonesia sendiri. Pelajar juga dapat berkontribusi dengan cara menjadi relawan di daerah kita sesuai minat kita. Contohnya seperti mengajar anak-anak yang kurang mampu, membantu orang yang kesulitan yang bisa kita bantu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan dimulai dengan kelompok pro. Debat dimulai dengan pengajuan pertanyaan dari tim oposisi atau kontra. Apakah dibutuhkan waktu diskusi? Waktunya sudah dimulai. Silakan, Emerald. Kami dari tim pro ingin meminta tambahan waktu untuk berdiskusi. Sultan ingin mengajukan pertanyaan? Ya, kami dari kelompok pro yang kami tangkap dari penjelasan kelompok kontra ya, itu dia lebih mengarah ke pergaulan bebas ya, pas dilihat-lihat ya. Nah, kan pelajar itu nggak cuman yang emang biasanya remaja yang sering ikut pergaulan bebas itu yang terjerumus. Ada juga pelajar seperti TK dan SMP. Nah, itu bagaimana tuh? Baik, masih ada waktu 1 menit 45 detik. Apakah masih ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari kelompok pro? Waktu masih tersisa 1 menit. Apakah cukup pertanyaan dari kelompok pro? Maaf, Emerald, tadi tidak terdengar suaranya. Ya, sudah. Baik, jadi saya simpulkan pertanyaan dari kelompok pro. Yang tadi dibahas oleh kelompok kontra adalah mengenai pergaulan bebas. Namun bagaimana dengan pergaulan oleh anak SD dan SMP? Apakah seperti itu? Iya, benar. Baik, untuk kelompok kontra silakan dijawab pertanyaannya dengan dimulai waktu 4 menit. Apakah dibutuhkan waktu untuk diskusi? Silakan, Erik Jansen. Kelompok kami membutuhkan waktu diskusi. Baik, dipersilakan. Terima kasih. Silakan Chelsea Daliah menyanggah pertanyaan dari kelompok pro. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Jadi saya Chelsea Daria dari kelompok kontra akan menjawab pertanyaan dari kelompok pro. Di mana tuh tadi pertanyaannya, pelajar itu tidak hanya remaja yang suka ikut pergaulan bebas, bagaimana dengan TK dan SD ya tadi pertanyaannya. Iya, betul. Untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, menurut kelompok kami itu untuk TK dan SD, mereka itu kan masih kecil ya, mereka tuh masih belum mengerti atau masih belum bisa kayak melihat perbedaan apa yang benar, apa yang salah. Mereka kan masih dalam masa belajar. Sementara untuk remaja-remaja itu, mereka kan lama-kelamaan sudah mulai mengerti, apalagi mereka juga sudah mulai
sudah mulai terekspos dengan hal-hal dunia luar gitu dari internet misalnya, sehingga ya mereka memiliki kesempatan yang besar untuk terjerumus dalam pergaulan bebas seperti itu. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 20 detik, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, itu saja. Oke, jadi saya simpulkan terlebih dahulu bahwa kalau anak TK dan SD itu masih tergolong sangat kecil dan belum terpengaruh oleh dunia luar, sedangkan untuk anak-anak SMP atau SMA atau bisa digolongkan sebagai remaja itu sudah lebih luas ya pergaulannya. Jadi memudahkan untuk terjerumus. Silakan sanggahan dari kelompok pro. Apakah dibutuhkan waktu diskusi? Silakan Yuviana untuk kelompok pro mau minta waktu diskusi sebentar. Terima kasih. Baik. Untuk kelompok pro, waktu hanya tersisa 50 detik. Apakah sudah bisa memberikan sanggahan? Nah, jadi kan mosinya itu tentang kontribusi pelajar untuk Indonesia agar bisa maju dengan lebih. Nah, itu kalau saya lihat-lihat ini lebih memperdebatkan ke pergaulan bebas ya, kelompok kontra ini. Itu sebenarnya sudah mulai melenceng dari emosi ya. Karena kan pergaulan bebas seperti yang dibilang cuma remaja doang. Nah, yang anak TK sulit terpengaruh. Nah, pelajar itu kan anak TK-nya juga termasuk seluruh pelajar loh. Nah, dan juga pendidikan dan pengarahan ke jalan yang benar dimulai sejak dini, sejak masa kecil, agar kelak menjadi generasi bangsa yang bisa membanggakan Indonesia. Baik, waktunya sudah habis ya. Oke, saya simpulkan terlebih dahulu bahwa menurut dari kelompok pro, kelompok kontra itu lebih menekankan pada pergaulan bebas. Tetapi sebenarnya harusnya mengarah kepada pelajar. Dan juga diperlukan pendidikan dini dimulai dari. Jadi sebenarnya TK dan SD juga harus dimasukkan. Baik, untuk kelompok kontra dipersilakan untuk memberikan sanggahan. Apakah diperlukan waktu diskusi? Silakan Edric Jansen. Nah, terima kasih untuk moderator memberikan ke saya kesempatan untuk menyanggah pertanyaan sanggahan dari Michael Tan. Nah, menurut saya ya, ini kan kita ketahui bahwa emang ini topiknya ini mengenai pergaulan. Kita kan menurut kalian melenceng kan, kenapa mengenai pergaulan bebas, kenapa nggak ngomongin pelajar. Nah, ini pergaulan bebas, ini menurut dampaknya salah satu buat pelajar bisa membuat nama baik Indonesia itu buruk ya. Contohnya ini kenapa masih ada banyak kasus-kasus yang diterjerumus pelecehan di Indonesia ya. Kenapa bisa dibilang kita agak melenceng ya? Padahal ini juga salah satu dampak yang bisa memperburuk nama Indonesia. Apalagi banyak sekali nih kasus-kasus seperti ini masuk ke luar negeri juga loh, sehingga bisa memperburuk nama Indonesia dong. Dan juga kita juga fokus ke pelajar loh. Kalau misalnya dari sejak dini, kita kan TK, SD, SMP, SMA ada tahapnya dong. Nah, kalau misalnya di SMP atau SMA, itu bisa terjerumus gimana? Apakah sama aja dong kalau gitu misalnya TK SD juga tergantung lingkungan dan wali, orang tua, lingkungan dan teman-teman sekitar dong. Nggak semua tergantung dari TK SD pelajar sejak dini, belum tentu juga loh. Mau belajarnya 100%, tapi kalau misalnya ada pengaruh dari lingkungan, orang tua atau dari teman-teman bersosialisasi bisa jadi juga terjerumus sehingga bisa memperburuk nama Indonesia dong. Apa kita bilangnya melenceng ya? Mohon maaf nih. Oke, terima kasih. Baik, silakan untuk Filbert. Apakah ada yang ditambahkan?
Oke, terima kasih untuk moderator karena mengizinkan saya untuk memberikan tanggapan. Saya ingin menambah sedikit tanggapan dari Edric Jensen, yaitu anak TK dan SD itu belum memiliki banyak belum bisa memberikan banyak kontribusi kepada bangsa Indonesia. Dan juga ketika anak TK dan SD itu diajari pendidikan moral atau pendidikan moral, ya maka itu yang berkontribusi artinya guru dan orang tuanya dong, bukan anaknya untuk bangsa, yaitu mencerdaskan generasi muda untuk masa depan gitu. Itu saja, terima kasih. Baik, waktu tersisa 1 menit. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan dari kelompok kontra? Sepertinya sudah tidak ada, terima kasih. Baik, saya simpulkan dulu terlebih dahulu dari Edric Jensen. Yang dimana dikatakan bahwa pergaulan bebas itu dapat mencoreng nama baik bangsa, dan kalau pendidikan moral yang dilakukan pada saat TK dan SMP itu tergantung kepada orang tua dan juga guru. Dan sepertinya hampir sama dengan yang dikatakan oleh Filbert, bahwa yang berperan pada anak TK dan SMP itu adalah guru dan orang tua ya. Maaf tadi ter-unmute ya. Sehingga yang harus lebih diperhatikan itu adalah anak-anak yang terjerumus kepada pergaulan bebas. Silakan diberikan waktu untuk kelompok pro memberikan sanggahan. Karena Clinton keluar lagi, saya gantiin lagi sementara ya. Untuk Felisa dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Jadi, saya ingin menyanggah tanggapan dari kelompok kontra. Di Indonesia itu ada sekitar 24,33 juta pelajar, dan tadi dari kelompok kontra membahas tentang pergaulan bebas dan lain-lainnya yang bisa merusak nama harum negara Indonesia, sampai beritanya masuk ke luar negeri. Dengan begitu, apa semua dari total 24,33 juta pelajar di Indonesia, ini semua terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kemungkinannya itu dari 100%, hanya 1% pelajar yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, dengan waktu tersisa, apakah ada tambahan? Untuk Yuviana dipersilakan. Terima kasih moderator sudah Terima kasih moderator sudah memberikan waktu untuk berbicara. Saya ingin menambahkan tanggapan dari Felisa. Di sini 24,33 juta orang ini alias pelajar, pasti ada beberapanya yang berprestasi seperti di bidang olahraga, di bidang seni, dan di bidang lain-lain yang dapat mengharumkan nama Indonesia. Jadi apakah dengan kemungkinan 1-3% yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas dapat menghambat Indonesia maju? Makasih. Apakah ada tambahan dari kelompok pro? Sudah cukup. Oke, terima kasih untuk kelompok
Pro yang bisa saya simpulkan tadi kalau nggak salah pertanyaannya apa total semua 24,3 juta pelajar ya. Itu ada yang nggak semua dong yang terjerumus ke pergaulan bebas sehingga kemungkinannya hanya 1% yang terjerumus. Dengan ditambah UV dan banyak juga yang berprestasi sehingga bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, apakah ini bagaimana tanggapannya? Ya, betul. Oke, untuk Chelsea dipersilakan. Baik, kepada moderator kami meminta waktu diskusi ya. Iya, dipersilakan. Oke, untuk Adel dipersilakan. Oke, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menyanggah pernyataan dari tim kontra. Sebelumnya saya mau perkenalkan, nama saya Adelia, saya merupakan bagian dari tim kontra. Jadi saya ingin menyanggah pernyataan dari tim pro. Sanggahannya adalah di zaman sekarang ini globalisasi semakin meluas ke anak-anak Indonesia. Sekarang remaja Indonesia lebih tertarik kepada hal-hal lain di luar Indonesia dan bahkan tidak peduli lagi ke Indonesia. Karena rasa nasionalismenya sudah berkurang. Karena rasa nasionalisme berkurang, maka remaja-remaja tidak ingin melakukan kontribusi lagi kepada negara Indonesia. Nah, sekarang juga mungkin 1% doang yang terjerat pergaulan bebas, tapi belum tentu ke depannya persentasenya akan tetap segitu saja. Jika dibiarkan, maka presentasinya itu bisa malah melebihi sebagian pelajar yang akan terkena masalah pergaulan bebas. Sekian tanggapan dari saya, terima kasih. Oke, dengan waktu tersisa, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk Adel. Oke, lanjut ke kelompok pro. Jika ingin minta waktu diskusi atau ingin langsung, boleh silakan present. Oke, untuk Emerald dipersilahkan. Ya, saya minta waktu untuk berdiskusi. Baik, dipersilakan. Oke, sepertinya waktu diskusi sudah habis. Tolong Evelyn Chan menggantikan lagi. Baik, karena waktu diskusi yang diberikan kepada kelompok pro kepada kelompok kontra sudah habis, kita kembalikan lagi kepada kelompok pro untuk menjawab. Sri Dharma angkat tangan. Silakan kepada Sri Dharma untuk memberikan sanggahan. Menurut kelompok kami, hal ini kembali pada kesadaran kita sendiri. Kita harus berpendirian yang kuat agar tidak ikut-ikut dan suka mempelajari hal-hal yang buruk atau ataupun globalisasi. Kita juga bisa mengajak ataupun menasihati teman-teman yang sudah terjerumus untuk lebih mencintai bahasa, tanah air, dan keberagaman Indonesia. Diharapkan jika memberikan sanggahan atau jawaban wajahnya terlihat jelas di kamera ya, jangan hanya kepala atau rambutmu ya, Sri. Iya, Bu. Maaf untuk Viviana, apakah berasal dari kelompok pro? Maaf, kontra. Maaf kepada Yuviana, tadi apakah ada yang ingin disampaikan? Iya, saya ingin menambahkan sanggahan dari Sri. Ya, dipersilakan.
Kan tadi kelompok kontra membahas soal nasionalisme. Nah, di sini nasionalisme itu bukan hanya dari diri sendiri, kita juga bisa dari pendidikan sejak dini, dan program pemerintah untuk memajukan produk-produk kayak fasilitasi produk-produk dalam negeri, supaya pelajar-pelajar juga mau memakai produk-produk dari dalam negeri. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, akan saya masih tersisa waktu 1 menit. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh kelompok pro? Cukup. Terima kasih. Baik, akan saya simpulkan kalau menurut dari Sri Dharma, diperlukan kesadaran dari diri sendiri untuk melakukannya, dan dari Yuviana dikatakan bahwa diperlukan pendidikan dini ya untuk mengembangkan rasa nasionalisme. Baik, untuk kelompok kontra, dipersilakan. Apakah membutuhkan waktu untuk diskusi? Untuk Celsiaria, apakah ingin memberikan sanggahan? Kelompok kami ingin meminta waktu diskusi sebentar ya. Baik, dipersilakan. Untuk kelompok kontra, waktu tersisa 1 menit 15 detik. Apakah sudah ada sanggahan yang ingin diberikan? Untuk Shirlene, dipersilakan. Terima kasih untuk moderator telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Jadi menurut kelompok kontra tadi diperlukan kesadaran diri dan pendidikan dini untuk mengembangkan nasionalisme. Tapi pendidikan seorang pelajar itu tidak ada apa-apanya jika dihadapkan dengan lingkungan sekitarnya. Tambah lagi kesadaran diri ini juga didapatkan dari bimbingan lingkungan sekitar juga, seperti dari orang tua dan wali. Dan dalam pendidikan dini untuk mengembangkan nasionalisme, itu kan perannya orang tua, guru, dan wali dalam mencerdaskan generasi muda dan bukan peran dari remaja sendiri. Jadi kita setuju dengan pernyataan tim pro bahwa nasionalisme itu berasal dari diri sendiri, tapi bukan berarti sikap ini tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Baik, waktu tersisa 1 detik dan habis ya. Saya simpulkan terlebih dahulu bahwa kelompok kontra itu juga beranggapan bahwa nasionalisme itu berasal dari diri sendiri, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa itu juga dapat berasal dari lingkungan sekitar, yang dimana berarti tidak hanya pada kesadaran, tetapi pada lingkungan sekitar dan juga peran orang-orang di sekitar ya. Baik, diberikan waktu kepada kelompok pro untuk kembali memberikan sanggahan. Apakah diperlukan waktu diskusi? Ya, minta waktu diskusi. Baik, dipersilakan. Untuk kelompok pro, waktu tersisa 1 detik 15 menit. Apakah sudah ada sanggahan? Untuk Emerald, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Jadi kami di sini juga setuju dengan pendapat dari kelompok kontra bahwa didapat juga dari lingkungan sekitar. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa peran orang tua untuk mengajari anaknya yang mana yang baik, mana yang buruk juga sangat penting dong. Jika orang tua sudah mengetahui bahwa lingkungan yang mereka tempati itu tidak baik, banyak orang lain yang juga sudah terjerumus
ke dalam pergaulan yang tidak sehat, pendidikan yang kurang baik, maka orang tua pasti langsung memindahkan anak itu ke lingkungan yang lebih baik lagi dari tempat yang mereka tinggali sekarang. Baik, waktunya sudah habis untuk kelompok pro. Nah, akan saya simpulkan bahwa menurut kelompok pro, dengan begitu memang peran orang tua itu dibutuhkan, dan juga orang tua pasti sudah bisa melihat lingkungan sekitar, apakah itu baik atau tidak. Dan jika merasa tidak baik, seharusnya mereka keluar dari lingkungan tersebut. Baik, sepertinya setelah ini akan diberikan sanggahan oleh kelompok kontra. Setelah itu, apakah sudah bisa dilanjut ke sesi selanjutnya, Bu? Baik, kita berikan dulu kepada kelompok kontra untuk memberikan sanggahan. Apakah diperlukan waktu diskusi terlebih dahulu? Untuk Filbert, apakah ada yang ingin memberikan sanggahan? Terima kasih untuk moderator. Ya, saya Filbert Eng dari kelompok kontra ingin menanggapi pernyataan dari kelompok pro. Jadi untuk pertama, pergaulan bebas yang dialami oleh remaja itu tidak mudah untuk berekspresi ya sama orang tua sekalipun, apalagi kalau misalnya remaja itu menutup dirinya terhadap orang tua. Dan kedua, untuk pindah ke lingkungan yang baru itu nggak gampang, nggak segampang membalikan telapak tangan gitu. Dan yang ketiga juga, kalau misalnya orang tua melakukan membantu anaknya untuk menghindari pergaulan bebas, itu bukannya artinya malah orang tuanya yang berkontribusi terhadap bangsa Indonesia dengan cara mencerdaskan anaknya untuk di kemudian hari gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 2 menit 23 detik. Apakah ada yang ditambahkan dari kelompok kontra? Dipersilakan. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Baik, akan saya simpulkan bahwa menurut kelompok kontra, pergaulan bebas itu tidak mudah untuk dicegah, dan juga pindah ke lingkungan baru itu bukan merupakan suatu hal yang mudah. Nah, berarti dengan begitu untuk memajukan bangsa ini dibutuhkan peran orang tua ya. Baik, untuk sesi selanjutnya, apa kita sudah bisa lanjut Bu untuk ke sesi selanjutnya? Baik, untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcelino Sadana. Dipersilakan. Sepertinya Marcelino Sadana sedang ada koneksi internet ya, ada masalah. Baik, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pertanyaan dari tim kontra. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Silakan Felix, apakah sudah ingin memberikan pertanyaan? Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok pro. Pertanyaannya, tadi ada disinggung tentang upaya literasi. Pertanyaan kami adalah seperti yang kita tahu saat ini masyarakat Indonesia sangat minim minatnya untuk melakukan literasi. Dengan alasan ini, apa solusi kalian untuk menambah minat literasi dalam diri masyarakat Indonesia? Terima kasih. Dan generasi muda. Terima kasih. Waktu masih tersisa 2 menit 50 detik. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan?
Chelsea Wonderlies, apakah ada yang ditambahkan? Terima kasih para moderator karena telah memberi saya kesempatan. Saya ingin menambah pertanyaan saja. Ini di berita itu ada, kita tahu sempat terjadi tawuran gitu. Apakah kelompok pro bisa memberikan pendapat tanggapan untuk hal itu? Terima kasih. Maaf, sepertinya di saya jaringannya kurang bagus, jadi terputus-putus. Apakah boleh diulang? Ya baik Pak. Itu di berita ada sempat terjadi tawuran. Apakah kelompok pro bisa memberikan tanggapan untuk hal itu? Terima kasih. Baik. Untuk kelompok kontra masih tersisa 1 menit lagi. Apakah masih ada yang ditambahkan? Sudah nggak ada. Baik. Kalau begitu akan saya simpulkan. Kalau menurut pertanyaan dari Felix, tadi disinggung tentang upaya literasi. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui saat ini masyarakat Indonesia itu sangat minim untuk melakukan literasi. Dengan itu, apa sih solusi dari kelompok pro untuk menambah minat literasi dalam diri masyarakat Indonesia? Lalu dari Chelsea Wonderlies juga diberikan pertanyaan bahwa di berita juga seperti yang kita tahu itu sempat terjadi tawuran. Nah, tanggapan apa yang bisa diberikan oleh kelompok pro terkait hal tersebut? Baik, untuk kelompok pro, waktu dan tempat dipersilahkan. Jika membutuhkan waktu diskusi, silakan. Silakan, Emerald. Ya, kami membutuhkan waktu untuk berdiskusi. Baik, dipersilahkan. Untuk kelompok pro, waktu hanya tersisa 1 menit 30 detik. Apakah sudah ada sanggahan yang ingin diberikan? Baik, untuk Emerald, dipersilakan untuk memberikan sanggahan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Felix. Jadi kan banyak banget nih kata dia kalau misalnya siswa-siswi di Indonesia itu minatnya masih kurang terhadap literasi. Literasi juga nggak cuma, misalnya kalau misalnya anak tersebut tidak menyukai membaca buku atau membaca apa, literasi kan ada banyak literasi. Ada literasi membaca, literasi menonton. Anak-anak yang nggak suka membaca bisa disarankan untuk menonton film-film yang mereka sukai, namun juga mendidik. Kemudian teman-temannya pasti semuanya nggak suka ngebaca dong. Semuanya juga pasti beberapa dari mereka ada yang suka membaca, ada yang suka menonton. Teman-temannya berada di lingkungan sekitar orang tersebut itu bisa merekomendasikan film ataupun buku yang mereka sukai supaya mereka tertarik untuk membaca atau berliterasi. Baik, waktunya sudah habis untuk kelompok pro. Akan saya simpulkan bahwa menurut kelompok pro, literasi tidak hanya tentang membaca, tetapi juga bisa menonton, dan di sekitar lingkungannya juga pasti ada orang yang suka membaca ataupun menonton, sehingga dapat diberikan rekomendasi dan rekomendasi. Nah, tontonannya pun itu diharuskan untuk disarankan ya, lebih baik untuk menonton yang mendidik. Baik, untuk kelompok kontra dipersilakan untuk memberikan sanggahan atau membutuhkan waktu diskusi, dipersilakan. Hendrik Jansen angkat tangan, silakan diresponi. Untuk Hendrik Jansen, dipersilakan untuk memberikan sanggahan. Kami membutuhkan waktu diskusi. Baik, dipersilakan. Terima kasih.
Untuk kelompok kontra, waktu tersisa 1 menit 40 detik. Apakah sudah ada sanggahan yang dapat diberikan? Untuk Kaylin, dipersilakan untuk memberikan sanggahan. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan saya berbicara. Saya akan menanggapi pernyataan dari Emerald. Jadi kan tadi dibilang bahwa teman-temannya bisa merekomendasikan film yang mereka sukai dan kayak pasti nggak suka membaca teman-temannya. Tontonan itu kan tidak semuanya mendidik. Terkadang banyak remaja-remaja yang justru tidak mengambil makna yang baik, tapi malah mengambil hal-hal tidak baik dari filmnya. Itu bagaimana ya? Baik, waktu masih tersisa 45 menit. Ya, silakan Chelsea Daria. Saya ingin menambahkan ya tadi sanggahan dari Kaylin, yaitu kan tidak semua film itu kan punya kayak akses untuk ditonton secara gratis. Rata-rata kan juga harus bayar dulu kan baru bisa menontonnya. Nah, jadi apakah itu kan berarti kayak kita mengajarkan generasi muda untuk mendukung pembajakan film gitu. Jadi gimana ya tanggapan untuk kelompok pro? Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Akan saya simpulkan terlebih dahulu kalau menurut Kaylin, tidak semua film itu hanya memberikan hal-hal yang baik. Bagaimana jika yang menonton itu tidak mengambil hal-hal yang baik, melainkan mengambil hal-hal yang tidak baik. Dan kalau sanggahan dari Chelsea Daria, sekarang ini akses untuk menonton film itu sangat susah dan banyak juga yang berbayar, sehingga beberapa orang harus membajak film untuk dapat menontonnya. Apakah itu berarti kita mendukung pembajakan film? Baik, dipersilakan untuk kelompok pro memberikan sanggahan, dan juga tadi ada pertanyaan yang belum dijawab mengenai tawuran. Silakan kelompok pro, apakah dibutuhkan waktu diskusi? Ya, Emerald, silakan. Ya, kami membutuhkan waktu untuk berdiskusi. Baik, dipersilakan. Untuk kelompok pro, waktu hanya tersisa 1 menit 20 detik. Apakah sudah bisa memberikan sanggahan kepada kelompok kontra? Dan untuk yang hari ini menjadi peserta debat, diharapkan untuk tetap menyalakan kamera selama debat berlangsung. Silakan Felisa untuk memberikan sanggahan. Saya ingin menyanggah yang tadi tentang tawuran. Menurut kami, tanggapan dari kelompok kami, tawuran ini salah satu tindakan yang sangat tidak patut untuk dicontoh. Salah satu alasannya karena melibatkan tindakan kekerasan di dalamnya. Nah, faktor yang menyebabkan seseorang ikut tawuran itu bermacam-macam. Salah satunya seperti minimnya pengawasan dari orang tua dan pihak sekolah. Selanjutnya, pergaulan bebas, dan hal lainnya karena seseorang yang dari kecilnya sering melihat adegan kekerasan seperti di sinetron. Dari tanggapan kelompok kami, terima kasih. Baik, waktu untuk kelompok pro memberikan sanggahan sudah habis. Akan saya simpulkan terlebih dahulu. Menurut kelompok pro, bahwa tawuran itu hal yang sangat amat tidak baik, dan biasanya itu dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga pihak sekolah, dan juga dapat dipicu oleh seringkali menonton adegan kekerasan. Baik, untuk kelompok kontra dipersilakan untuk memberikan sanggahan. Jika dibutuhkan waktu diskusi, silakan dikabari. Untuk kelompok kontra, waktu hanya tersisa 1 menit 50 detik.
Untuk Tiffany dipersilakan untuk memberikan sanggahan. Terima kasih kepada moderator untuk memberikan kesempatan. Saya ingin membalas dari sanggahan dari Felisa. Berarti ada hubungannya dengan generasi muda yang salah mengambil makna dari film-film literasi film mereka dong. Tadi juga ada yang menyampaikan remaja mengikuti perkembangan zaman. Saat membahas perkembangan zaman, tentu tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi internet dan globalisasi. Hal ini termasuk anak-anak berusia muda seperti dari TK. Sebelum disinggung, akses anak-anak ke internet tidak bisa selalu diawasi wali, sehingga terpaparnya mereka ke informasi hoax atau westernisasi tidak bisa dihindari. Masalahnya, anak-anak sangat mudah dipengaruhi. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa nasionalisme dan alhasil tidak membuat mereka berminat untuk berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Sekian dari saya. Baik, waktu untuk kelompok kontra memberikan sanggahan sudah habis. Dan mungkin setelah sanggahan dari kelompok pro, akan ditutup dan dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Baik, saya tarik kesimpulan bahwa dengan menonton itu juga dapat membuat anak-anak salah mengambil pesan yang ada dan malah terdorong untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, ya berarti mereka menyalah. Dan juga dikatakan kalau susah untuk mengontrol anak-anak dari sosial media karena orang tua tidak bisa terus-terusan mengetahui apa saja yang dikerjakan anaknya, apa saja yang dilakukan anaknya. Baik, untuk kelompok pro dipersilahkan untuk menyanggah. Jika dibutuhkan waktu diskusi, dipersilahkan. Untuk kelompok pro, waktu hanya tersisa 1 menit. Apakah sudah bisa memberikan sanggahan? Ms. Liwintama dipersilakan untuk memberikan sanggahan. Jadi remaja itu juga harus ikut perkembangan zaman. Nah, jadi dari awal emang orang tua harus ikut mendidik anaknya gitu. Nah, kalau untuk SMP sama SMA itu harusnya mereka udah bisa bedain sendiri sih, yang mana yang baik, yang mana yang nggak baik gitu. Baik, waktu habis untuk kelompok pro memberikan sanggahan, akan saya simpulkan bahwa pendidikan dini itu memang penting, dan untuk anak SMP dan SMA itu juga sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Baik, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Untuk sesi selanjutnya akan ada pertanyaan, tanggapan, atau feedback dari audiens. Dipersilakan jika ada yang ingin memberikannya. Baik, dikarenakan waktunya sudah habis, debat pada hari ini akan saya tutup. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan waktu yang sudah kalian luangkan untuk mengikuti debat ini. Oke, baik. Saya ambil alih. Terima kasih untuk Evelyn Chen yang sudah bersedia menggantikan moderator yang mengalami kendala hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya secara mendadak dan kamu siap. Sangat bangga kamu bisa mengambil alih. Dan terima kasih juga untuk Eder Jansen yang dengan berbaik hati dan meluangkan diri, meluangkan waktumu untuk membantu Evelyn Chen dan membantu
dalam proses debat kedua kali ini, ya. Untuk mengingatkan kembali, untuk semuanya diperhatikan kembali lagi dalam record hari ini, diperhatikan nanti hasil recordnya diedit karena ada waktu tadi menunggu jawaban, menunggu pertanyaan, menunggu sanggahan, bisa diedit, bisa di-cut supaya memaksimalkan waktu dan memaksimalkan pada saat